Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, kita di mata kuliah komunikasi antar pribadi. Kita melanjutkan pertemuan minggu lalu ya teman-teman ya. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang kecakapan komunikasi, bagaimana komunikasi interpersonal itu ada berbagai macam bentuk kecakapan. Kecakapan komunikasi ini juga membuka pintu komunikasi ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai orang yang uh, mau melakukan komunikasi interpersonal itu harus memiliki etika-etika yang dilakukan, yang wajib dilakukan. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana kecakapan keterampilan menjaga sopan santun. Oke ya, di sini terakhir pembahasan minggu lalu, keterampilan menjaga sopan santun itu tidak hanya dilakukan di dalam rumah atau kehidupan pribadi rumah, tetapi juga bisa kita lakukan dan wajib kita lakukan di luar rumah. Seperti misalnya di sekolah, di kampus, kemudian di tempat pekerjaan, bahkan di lingkungan sosial atau komunitas teman-teman punya. Gitu ya, sebagai bangsa yang berbudaya, sikap untuk menampilkan sopan terhadap orang yang lebih tua atau terhadap sesama dan bahkan juga orang yang lebih muda itu menunjukkan kredibilitas atau harga diri seseorang, teman-teman. Seseorang yang dihargai atau tidaknya oleh orang lain itu tergantung bagaimana caranya manusia tersebut bisa menjaga diri dan menjaga etika yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Gitu ya. Itu untuk pembahasan minggu lalu. Pembahasan minggu ini adalah kita membahas tentang bagaimana caranya kita berkomunikasi, terjadi kesalahan, kemudian kita meminta maaf pada saat kita melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. Ini juga bagian dari etika. Berkomunikasi itu tidak mudah. Terkadang ada terjadinya perselisihan atau persimpangan atau kesalahpahaman di antara komunikator dengan komunikan. Nah, terjadinya kesalahan dalam komunikasi itu bisa terjadi pada siapa saja. Baik itu dilakukan secara personal antara komunikator dengan komunikan atau yang bisa dilakukan secara grup atau secara massal misalnya. Nah, bagaimana cara kecakapan komunikasi yang dilakukan di dalam komunikasi interpersonal ini adalah salah satunya meminta maaf pada saat merasa bersalah atau salah dalam sedang melakukan komunikasi. Latar belakang kenapa terjadinya kesalahan komunikasi juga bisa dilatar belakangi dari misalnya tuntutan adat budaya, kemudian perbedaan pola dan tingkah laku atau perilaku yang biasa dilakukan itu bisa terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, seorang komunikator juga apabila salah dalam menyampaikan pesan kepada komunikan harus bisa meminta maaf kepada komunikan, begitupun dengan sebaliknya. Dan itu juga terlihat bagaimana seorang komunikasi atau seorang yang berkomunikasi juga membawa diri atau menampilkan diri sebaik-baiknya. Tujuannya adalah itu, untuk menampilkan diri sebaik-baiknya di dalam berkomunikasi. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian lanjutan selanjutnya adalah bagaimana kecakapan dalam berkomunikasi interpersonal itu juga harus ada cepat tanggap dan bertanggung jawab teman-teman. Cepat tanggap dan bertanggung jawab di sini adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan atas apa yang dia ucapkan atau apa yang dia sampaikan. Gitu ya teman-teman ya. Tunggu sebentar, saya mau cas dulu karena handphone saya lowbat. Ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan tentang kecakapan. Bentar. Oh, sorry. Oke. Kecakapan tepat tanggap dan bertanggung jawab. Di sini juga pertanggungjawaban dari seorang komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan itu juga harus difikirkan dalam arti kata adalah ucapan yang disampaikan dari seorang komunikator untuk menyampaikan pesan kepada orang lain atau kepada komunikan harus ada pertanggungjawaban atau juga bisa secara
tidak langsung juga merespon stimuli dari orang lain. Yang artinya di mana dia juga cepat tanggap terhadap komunikan sebagai penyampaian pesan kepada komunikannya. Itu harus melihat situasi dan kondisi serta merespon komunikan ini mengerti atau paham tidak terhadap apa yang kita sampaikan. Terhadap apa yang ingin kita sampaikan pesan kepada mereka. Bagaimana mereka merespon secara positif atau negatif. Nah, seorang komunikator harus mampu untuk cepat tanggap di dalam melakukan komunikasi. Itu ya, bertanggung jawab juga dalam perbuatan lisan. Apa yang ingin disampaikan itu harus sesuai dengan memang teman-teman sudah bertanggung jawabkan sebagai komunikan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, tanggap di sini artinya peka terhadap situasi kondisi ya. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana seorang komunikator harus cepat tanggap terhadap kondisi yang dilakukan atau yang sedang terjadi di dalam berkomunikasi. Apakah memang situasinya kondusif, kemudian juga komunikan paham dengan apa yang ingin kita sampaikan, kemudian juga komunikan menerima respon positif, adanya tanggapan positif, itu suatu komunikasi bisa lancar untuk dilanjutkan. Tetapi jika terjadinya suatu hal yang responnya negatif terhadap apa yang disampaikan, itu juga bisa memutuskan komunikasi sepihak teman-teman. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan komunikasi diputuskan sepihak oleh seorang komunikan itu juga membuat suatu komunikasi berjalan selain tidak efektif juga menjadi komunikasi krisis ya, terjadi krisis komunikasi karena bisa dari ketidakpahaman, kemudian bisa dari kesalahpahaman dalam penyampaian, karena bisa perbedaan dari pola tingkah laku, dari adat, dari budaya, dari etnis, dari hal-hal lainnya yang terjadi sebagai hambatan atau gangguan dalam komunikasi, gitu ya. Kemudian kalau tanggung jawab ini apa sih? Tanggung jawab di sini adalah bagaimana kita sebagai pelaku komunikasi interpersonal harus bertanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari aktivitas pelaksanaan komunikasi yang kita lakukan. Serta hasil dari komunikasi juga dapat memberi manfaat atau tidak untuk orang lain. Apakah berguna untuk orang lain atau tidak? Apakah orang lain atau sebagai seorang komunikan juga memang benar-benar merespon baik terhadap komunikasi yang kita sampaikan. Jadi itu ya, bertanggung jawab, tanggap, peka, kemudian cepat, itu adalah yang dimaksud dengan kecakapan dalam komunikasi. Oke, sekarang kita lanjutkan kecakapan, perhatian dan kepedulian. Bagaimana seorang komunikator sebagai pembuka pesan atau sebagai pengawal dari pesan, itu dia perhatian dan peduli terhadap lingkungan. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah menguji sejauh mana perhatian dan kepedulian kita terhadap orang lain. Kecakapan komunikasi juga tidak mudah teman-teman. Terkadang kita mungkin beranggapan bahwa oh kalau berkomunikasi itu gampang, saya menyampaikan pesan, kemudian ya saya sampaikan ke orang lain. Itu tidak semudah kita mengucapkan kata-kata ya teman-teman ya, karena pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita butuh respon kan, kita butuh tanggapan dari, nggak mungkin kan kita ngomong sendiri. Nah, oleh sebab itu dari kenapa terjadinya kita butuh tanggapan, kita butuh sanggahan atau butuh pendapat dari orang lain, itu juga harus terjadinya timbal balik. Yaitu apa? Yaitu kita juga melakukan perhatian dan kepedulian terhadap komunikan, di mana mereka sebagai si penerima pesan sehingga terjadinya feedback atau arus komunikasi yang baik dan benar. Seperti itu ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat nih, di dalam berkomunikasi kita harus memiliki rasa perhatian dan peduli terhadap sesama atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Dengan kita memberikan perhatian dan peduli, secara tidak langsung kita akan mudah dihormati, dihargai, dihormati oleh orang lain ya. Karena apa? Karena kita juga menghormati orang lain. Dengan memberikan perhatian dan peduli terhadap sesama yang tepat, juga akan meningkatkan rasa empati. Itu secara tidak langsung loh teman-teman. Kalau kita melakukan kepedulian dan perhatian terhadap orang lain, kemudian kita mendapatkan respon yang sama atau respon positif dari apa yang kita sudah sampaikan, secara tidak langsung timbulnya atau rasa empati itu akan semakin meningkat. Rasa empati di dalam diri seseorang itu juga kan berlangsung itu tidak secara langsung, tetapi butuh proses. Dari proses komunikasi yang baik inilah yang tadi saya jelaskan dan bahkan di minggu lalu saya sudah jelaskan, itu membuat komunikasi menjadi efektif. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kecakapan selanjutnya nih, kecakapan
berkomunikasi setelah tadi meminta maaf, sopan santun, bagaimana cara cepat tanggap dan bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Di sini juga kecakapan dalam menerima tamu. Kecakapan menerima tamu ini bagian dari komunikasi